Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Izmi Habibah dengan NPM 08.2025.1.81028 dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas review jurnal mata kuliah Rekayasa Bahan Alam dengan judul Pemanfaatan Bahan Alam untuk mengoptimalkan pemupukan NPK terhadap yield tanaman. Di era yang sekarang ini, pertanian modern itu menuntut produktivitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan secara global. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil panen adalah melalui pemupukan menggunakan NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, yang berperan penting terhadap pertumbuhan vegetatif, kemudian pembentukan akar, dan pembentukan hasil panen. Meskipun demikian, pemupukan NPK itu tidak selalu memberikan hasil yang optimal dikarenakan sebagian unsur hara itu dapat hilang dikarenakan disebabkan oleh beberapa faktor yang seperti rendahnya kapasitas tanah dalam menahan nutrisi. Kondisi tersebut tuh mengakibatkan efisiensi pemupukan berkurang sehingga serapan hara tanaman tidak maksimal. Seiring berkembangnya penelitian, ditemukan bahwa penambahan bahan alam seperti kompos, kemudian pupuk organik, biochar, maupun material alam dapat meningkatkan efektivitas pemupukan NPK. Bahan alam tersebut mampu memperbaiki struktur tanah, kemudian menyediakan unsur hara secara bertahap, dan mendukung aktivitas mikroorganisme tanah. Kombinasi bahan alam dengan pemupukan NPK tersebut dapat meningkatkan ketersediaan dan serapan unsur NPK oleh tanaman, sehingga berdampak positif terhadap hasil panen atau yield suatu tanaman. Ini kita cantumkan dalam tujuan review kita, yaitu mengkaji pengaruh pemanfaatan bahan alam sebagai pendukung pemupukan NPK terhadap peningkatan yield berbagai tanaman. Berikutnya, kami tampilkan metode review jurnal yang kami dapatkan dengan berbagai metode. Contohnya yang pertama ini dengan aspek metode integrasi organik dan anorganik dengan variabel perlakuan kunci yaitu kombinasi NPK dengan pupuk organik, kemudian kompos, biochar, atau nano NPK. Dengan tujuan utamanya yaitu mengukur peningkatan serapan NPK, kemudian perbaikan kualitas tanah, dan peningkatan yield. Jadi di dalam aspek metode yang ini dapat kita temukan dalam review jurnal yang kami peroleh yaitu pada review jurnal padi, yaitu dengan hasil perlakuan NPKM yang menghasilkan yieldnya tertinggi yaitu 90,33%. Kemudian terdapat juga di tanaman Coleus aromaticus Benth, yaitu di dalamnya yaitu dengan isi media tanam campuran tanah dan pupuk organik atau kotoran sapi dengan rasio 6:1 yang menghasilkan yield tertinggi yaitu 140%. Kemudian yang kedua dengan metode modifikasi pelepasan hara dengan variabel perlakuan kunci yaitu NPK lepas lambat menggunakan linkamoba, latex, dan nanokomposit. Dengan tujuan utamanya yaitu menyesuaikan kinetika pelepasan hara dengan kebutuhan tanaman. Di sini kita temukan dalam jurnal yang kami peroleh yaitu jurnal tomat. Dalamnya itu mengandung pupuk NPK lepas lambat yang disiapkan dengan emulsi lilin, karnauba, dan latex berbasis pati berhasil meningkatkan hasil dan kualitas buahnya. Yang ketiga yaitu terdapat dalam aspek metode analisis fisiologis dan molekuler. Jadi di sini yaitu variasi dosis atau jenis pupuk termasuk nano NPK dengan tujuan utamanya yaitu memahami mekanisme
fisiologi, yaitu nitrat reduktase atau NR, dan molekuler. Di sini terdapat dalam jurnal Padi dan Coleus aromaticus Benth yang dapat meningkatkan metabolit sekunder dan aktivitas NR melalui foliar application. Berikutnya yaitu aspek metode, waktu uji, dan lingkungan. Dengan variabel pelakuan kunci yaitu mikroskopis, singkat terkontrol versus makroskopis, yaitu lama, terbuka, sensitif, polusi. Di sini dengan tujuan utamanya yaitu evaluasi dampak agronomis dan ekologis jangka panjang. Di aspek metode, waktu uji, dan lingkungan ini terdapat dalam jurnal Coleus aromaticus Benth dan Kubis. Kemudian berikutnya dengan aspek metode identifikasi unsur pembatas dengan variabel pelakuan kunci yaitu perlakuan tanpa unsur hara tertentu. Dengan tujuan utamanya identifikasi dengan tujuan menekankan analisis, efisiensi, dan mengidentifikasi unsur hara yang paling membatasi pertumbuhan atau limiting factor. Terdapat dalam jurnal Ubi Jalar karena di unsur fosfor teridentifikasi sebagai unsur hara yang paling membatasi pertumbuhan. Kemudian berikutnya dengan aspek metode optimalisasi pertumbuhan, optimalisasi fase pertumbuhan dengan variabel pelakuan kunci yaitu kombinasi dosis NPK yang spesifik fase pertumbuhan awal versus akhir, dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan dosis dan metode aplikasi NPK berdasarkan tujuan fisiologis tanaman. Dan di sini terdapat dalam jurnal kita yaitu jurnal Gagnon dengan data di dalamnya yaitu kombinasi dosis NPK dioptimalkan untuk fase awal pertumbuhan daun dan fase akhir perkembangan rimpang. Berikutnya kita tampilkan grafik perbandingan yield dari berbagai tanaman dan kondisi tanah berdasarkan berbagai metode. Bisa kita lihat dalam grafik yang kami cantumkan, dengan yield tertinggi ini adalah pada Coleus aromaticus Benth dengan yield 140%. Kemudian akan kami jelaskan di slide berikutnya. Jadi dengan grafik sebelumnya tadi, dengan kasus yield tertinggi yaitu 140% dari tanaman Coleus aromaticus Benth, dengan perlakuannya yaitu media tanam campuran homogen tanah dan pupuk organik atau kotoran sapi dengan rasio 6:1. Mekanisme keberhasilannya yaitu menggunakan metode mikroskopis atau nano dalam waktu uji singkat yaitu 4 bulan di lingkungan terkontrol. Nano NPK diserap sangat cepat melalui foliar application atau aplikasi daun. Kemudian di sini itu dapat meningkatkan aktivitas nitrat reduktase atau NR yang mendorong metabolisme nitrogen dan meningkatkan metabolisme sekunder. Kemudian, jadi ini tadi ya, sesuai grafiknya sebelumnya. Kemudian kita bahas tentang berdasarkan grafik sebelumnya, yaitu kasus yield terendah ada pada persentase 15,9% di tanaman kubis dengan perlakuan penggunaan pupuk organik dan kimia dalam tanah. Faktor kegagalannya yaitu menggunakan metode makroskopis dengan waktu uji lama 16 tahun di lingkungan terbuka. Penerapan jangka panjang dan kondisi lingkungan sensitif polusi. Misalkan ini ada di air danau Erhai yang menyebabkan kehilangannya nitrogen atau N yang jauh lebih tinggi. Hal ini tadi yang menyebabkan kurangnya efisiensi serapan oleh tanaman dan mengakibatkan penelitian yang ini kasus yield menjadi lebih rendah, yaitu 15,9% di tanaman kubis.
Jadi berdasarkan grafik tadi, pembahasan ini, tinggi atau rendahnya yield sangat ditentukan oleh mekanisme nutrisi yang diterapkan dan beragamnya kondisi lingkungan. Dan penggunaan bahan alam secara konsisten meningkatkan yield dibandingkan pelakuan NPK tanpa bahan alam. Terdapat variasi yield yang signifikan dipengaruhi oleh contohnya ada metode, kemudian jenis tanaman, dan kondisi lingkungan. Berikutnya tentang future prospect. Yang pertama, future prospect pemanfaatan bahan alam mendukung pertanian yang presisi dan ramah lingkungan. Pertama kita jelaskan tentang pengembangan pupuk NPK, Smart and Tailored NPK. Menciptakan pupuk NPK generasi baru disesuaikan spesifik dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua, pertanian presisi dan digitalisasi. Mengoptimalkan pupuk melalui pemetaan kebutuhan hara berbagai sensor seperti tanah dan lain-lain untuk mendeteksi defisiensi real time. 3. Ada solusi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular. Pupuk lepas lambat berbasis bahan alam dapat mengurangi leaching nitrogen, menekan polusi air, dan eutrofikasi. 4. Peningkatan kualitas pangan. Fokus tidak hanya pada yield, tetapi juga pada peningkatan nutrisi hasil panen. Seperti vitamin, ada mineral, kemudian antioksidan. Berikutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari review jurnal yang telah kami dapatkan. Yang pertama, pemanfaatan bahan alam sebagai pendukung NPK terbukti efektif dan krusial dalam mengoptimalkan produktivitas atau yield secara berkelanjutan. Kemudian peningkatan efisiensi. Jadi kombinasi NPK dan bahan alam secara konsisten tadi dapat meningkatkan serapan hara NPK dan memperbaiki kualitas tanah. Sehingga yield atau produktivitas tanaman semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya ada strategi optimasi. Keberhasilan tertinggi dicapai melalui integrasi organik dan anorganik dan modifikasi pelepasan hara atau slow release NPK atau nano NPK yang disesuaikan dengan kebutuhan fisiologis tanaman. Dan tantangan lingkungan itu dalam jangka panjang dan lingkungan yang sensitif polusi, kehilangan nitrogen tetap menjadi faktor pembatas yang harus diatasi. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.